Pak Prabowo ini kan militer, kemudian orangnya Jokowi, kemudian punya loyalis di 2019, punya loyalis di 2014, kemudian pada saat 2009 misalnya. Nah, apa bolongnya dari Pak Prabowo nih? Misalnya kalau kita lihat data tren tingkat kedisukaan terhadap para calon, itu ada kenaikan tingkat kedisukaan terhadap Prabowo Subianto, dan ada tren penurunan tingkat kedisukaan terhadap Ganjar maupun Anies Baswedan. Prabowo ada dua partai yang akan bergabung yang sama kuat. Satu PKB sejak awal, pemegang boarding pass-nya, tiketnya adalah Caimin. Yang kedua ada Golkar yang katanya juga akan bergabung bersama Prabowo, yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar, capres bahkan ada Pak Erlangga. Nah, posisi cawapres itu diperebutkan kedua-duanya. Di masa kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ya, emas akhirnya berhasil didapatkan lagi. Nah, jadi salah satu variabel yang kita temukan tadi menjawab pertanyaan Anda tadi, apa yang menjelaskan Erick Thohir meningkat secara cukup lumayan di survei terakhir kami adalah Pertemuan selama 1 jam di kantor DPP PAN menghasilkan setidaknya 3 kesepakatan. Pertama, kedua partai sepakat menjalankan pemilu aman. Kedua, PAN dan Gerindra sepakat sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Ketiga, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyatakan pengajuan nama Erick Thohir ke Gerindra adalah menu utama pertemuan Senin sore ini. Dua-dua menyambut dengan baik nama yang diusulkan, tetapi tentu tidak bisa langsung diputuskan juga, karena kita memahami masing-masing partai memiliki mekanisme di internal partai yang harus dijalankan dalam proses mengambil keputusan, dan ini keputusan yang sangat penting, sangat strategis, bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja. Jadi saya juga merasa bahwa kita paling tidak sudah menyampaikan dan sudah diterima dengan baik. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa nama Erick Thohir masuk radar sebagai cawapres Prabowo Subianto. Muzani menyatakan hasil pertemuan ini akan disampaikan ke Partai Kebangkitan Bangsa selaku rekan koalisi Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan setiap orang yang disodorkan oleh partai politik kami sangat menghormati sebagai orang-orang yang memiliki niat dan kehendak untuk memberi bakti kepada bangsa dan negara. Karena itu Pak Erick sekalipun yang disodorkan oleh Partai Amanat Nasional untuk menjadi calon wakil presiden kami sangat menghormati, dan selama ini kami juga mengikuti, mengamati Pak Erick dengan seksama. Dan ya kalau apakah masuk radar, ya radar. Pak Prabowo ini kan militer, kemudian orangnya Jokowi, kemudian punya loyalis di 2019, punya loyalis di 2014, kemudian pada saat 2009 misalnya. Nah, apa bolongnya dari Pak Prabowo nih? Misalnya dicari yang religius, terus maka dicarilah apakah itu dari Nahdlatul Ulama, apakah kemudian dari Muhammadiyah, atau dari Ormas, atau tokoh masyarakat yang dekat dengan kriteria religius tadi. Nah, kalau dicari-cari kan misalnya kalau di Nahdlatul Ulama kan ada beberapa nama, misalnya ada Kiai Said, kemudian ada Gus Yakut, ada Gus Yahya, ada Pak Erick, itu kan juga Nahdlatul Ulama tuh katanya tuh. Misalnya kalau kita lihat data tren tingkat kedisukaan terhadap para calon, itu ada kenaikan tingkat kedisukaan terhadap Prabowo Subianto, dan ada tren penurunan tingkat kedisukaan terhadap Ganjar maupun Anies Baswedan. Kemudian saat yang sama, approval rating Presiden Jokowi juga meningkat. Di angka kami 79,2%, beberapa lembaga menemukan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi di angka 82%. Nah, kaitannya dengan capres adalah ketika approval rating Presiden Jokowi meningkat, itu yang diuntungkan terutama adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Nah, itu yang menjelaskan mengapa selisih keduanya itu sangat tipis. Karena peningkatan kepuasan terhadap kinerja presiden itu membawa berkah buat kedua nama. Nah, ini terutama buat Prabowo, karena Prabowo belakangan begitu agresif untuk
tanda kutip ya, menjual Pak Jokowi dalam brandingnya, dalam narasinya, dan itu memberi impact kepada Prabowo Subianto. Ketika approval Presiden Jokowi meningkat, sebagian pendukungnya itu memilih untuk melirik Prabowo Subianto. Cawapres diyakini menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Pasalnya, 3 baca pres yang ada, elektabilitasnya terpaut tipis saja. Sekali lagi ingin tegaskan 2024 ini adalah di mana pemilunya para cawapres. Di 2024 nanti itu belum ada kandidat capres yang bisa mencapai angka psikologis 60%. Jadi 3 nama besar yang muncul dalam survei itu misalnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto adalah mereka yang sampai saat ini popularity dan elektabilitasnya masih di bawah 30%. Itu artinya cawapres adalah kunci. Prabowo dari partai politik mungkin dari non-partai akan lebih dominan dipertimbangkan. Yang menguat saya lihat antara Caimin ya, pemegang boarding pass, dan Erick Thohir belakangan disebutkan juga yang dari non-partai. Nah mungkin dari non-partai bagi Prabowo mungkin akan lebih dipertimbangkan. Prabowo ada 2 partai yang akan bergabung yang sama kuat. Satu PKB sejak awal, pemegang boarding pass-nya, tiketnya adalah Caimin. Yang kedua ada Golkar yang katanya juga akan bergabung bersama Prabowo, yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar, capres bahkan adalah Pak Erlangga. Nah posisi cawapres itu diperebutkan kedua-duanya. Nah bisa jadi keduanya bukan menjadi pilihan, jalan tengahnya karena sama-sama bertarung untuk mendapatkan insentif elektoral berupa kotel efek ekor jas, maka mereka menyerahkan akhirnya kepada non-partai kalau begitu. Nah, di sini posisi non-partai menjadi salah satu variabel solusi jalan tengah bagi Prabowo, tapi di saat yang sama bukan segera non-partai, tapi dia juga harus komplementer untuk melengkapi Prabowo dari sisi elektoral dan juga kalau terpilih dari sisi governability. Ini yang saya kira menjadi faktor untuk menyasar pemilih muda, milenial, itu menjadi penting bagi seorang Prabowo ketimbang Ganjar dan Anies Baswedan. Nah itu elektabilitas Erick Thohir itu 14, sekian persen. Di peringkat kedua itu Ridwan Kamil itu sekitar 14,8 juga. Jadi mirip, bedanya 0,02%. Jadi secara statistik tidak ada bedanya, dan itu tidak ada kaitannya dengan bola. Jadi itu bukan elektabilitas berdasarkan isu bola. Kemudian tadi juga ditampilkan elektabilitas cawapres Erick Thohir 15,4%, Ridwan Kamil 15,5%, Ridwan Kamil 15,4%. Di masa kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ya, emas akhirnya berhasil didapatkan lagi. Nah, jadi salah satu variabel yang kita temukan tadi menjawab pertanyaan Anda tadi, apa yang menjelaskan Erick Thohir meningkat secara cukup lumayan di survei terakhir kami adalah variabel bola. Jadi semua pertanyaan yang berkaitan dengan bola, kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, awareness terhadap kemampuan timnas meraih bola di SEA Games, itu elektabilitas Erick lebih tinggi dibanding cawapres-cawapres yang lain.